Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk memaparkan proposal saya yang berjudul Pengaruh Jenis Tanah Terhadap Erosi Lahan di Subdas Mandai. Pertama-tama yang saya hormati, dosen pembimbing utama saya, Bapak Dr. Stefanus Berlian Surya Masoka, STMT IPM. Yang terhormat, dosen pembimbing kedua saya, Bapak Insinyur Danang Gunarto, STMT IPM. Yang terhormat, dosen penguji utama saya, Ibu Profesor Dr. Haji Heni Herawati, STMT IPM. Yang terhormat, dosen penguji kedua saya, Bapak Umar, STMT IPM. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Nah, saya akan memaparkan apa yang terdapat pada proposal tugas akhir saya. Yang kita mulai dari latar belakang. Nah, kenapa saya mengangkat judul ini? Karena peningkatan penduduk ini akan mengakibatkan suatu daerah akan terus berkembang. Aktivitas penduduk yang berlangsung cepat ini juga akan menyebabkan penggunaan tata guna lahan yang semakin berkurang signifikan setiap tahunnya. Ya, ini juga terjadi pada daerah aliran sungai. Nah, tata guna lahan jika berkurang dan terus-menerus ini akan menimbulkan erosi, dan erosi ini juga akan terus meningkat setiap tahunnya. Hal ini tentunya juga akan berdampak pada kejadian banjir dan penurunan kesuburan tanah. Nah, jenis tanah ini menjadi salah satu faktor yang juga menyebabkan terjadinya erosi dengan nilai erodibilitasnya. Nah, pada penelitian ini saya menggunakan metode USLE atau Universal Soil Loss Equation. Kenapa ini dipilih? Karena ini juga prediksi metode ini terbukti efektif dalam memperkirakan kehilangan tanah akibat erosi. Yang biasanya metode USLE ini dikombinasikan dengan teknologi GIS atau Geographic Information System. Penelitian saya ini terletak di Subdas Mandai. Nah, Subdas Mandai ini dengan karakter topografinya yang sangat curam dan penggunaan lahannya yang bervariasi, ini menjadikan Subdas Mandai rentan terhadap erosi tanah. Sehingga penelitian ini juga penting untuk dilakukan, ini untuk mengetahui tingkat erosi dan ancaman dari dampak erosi yang terjadi ke depannya dengan menggunakan analisis indeks bahaya erosi. Kemudian juga dilakukan pemetaan tingkat bahaya erosi sehingga nanti dapat dilakukan upaya konservasi yang tepat sebagai usaha mempertahankan produktivitas lahan dengan memprioritaskan lahan dengan erosi yang tinggi. Rumusan masalahnya yaitu erosi tanah yang disebabkan oleh air ini juga masih menjadi isu lingkungan yang sangat mendesak di seluruh dunia, bahkan yang terjadi juga di Subdas Mandai. Nah, erosi tanah ini dapat mengakibatkan pengurangan produktivitas tanah, daya dukung air, serta dapat menyebabkan banjir. Nah, Subdas Mandai ini kita ketahui ini merupakan salah satu subdas dari 12 subdas yang ada di bagian hulu wilayah Sungai Kapuas, dan ini juga merupakan salah satu subdas penyangga yang ada di sana. Nah, yang dengan kita ketahui bahwa daerah hulu sungai ini itu dicirikan sebagai daerah konservasi dan pengelolaan erosi. Nah, jika ini mengalami kerusakan lahan, ini juga akan berdampak bagi masyarakat yang ada di bagian hilir sungai. Sehingga kerusakan lahan tersebut harus kita imbangi dengan usaha konservasi yang tepat. Dengan memprediksi laju erosi yang ada di Subdas Mandai, ini menjadi penting karena merupakan salah satu upaya pengelolaan dan perlindungan lahan dari kerusakan akibat erosi agar keberlangsungan yang ada di Subdas Mandai ini akan terus dapat berlangsung. Nah, tujuan dari penelitian saya adalah pertama saya akan menganalisis besarnya erosi yang akan terjadi menggunakan metode USLE, kemudian juga akan menganalisis erosi yang dapat ditoleransi di Subdas Mandai. Setelah itu saya akan mengklasifikasikan tingkat bahaya erosi dan juga indeks bahaya erosi di Subdas Mandai yang nanti keluarannya itu akan berdasarkan jenis tanah. Setelah didapatkan tingkat bahaya erosi, saya akan melakukan pembuatan peta tingkat bahaya erosi di Subdas Mandai. Ini juga akan menggambarkan klasifikasi bahaya erosi nanti dengan menggunakan bantuan perangkat lunak ARGIS 10.8. Pembatasan masalah dalam penelitian ini saya tidak melibatkan perhitungan sedimentasi. Kemudian data curah hujan yang saya gunakan yaitu data curah hujan dari tahun 1998 sampai 2019. Yang ini merupakan data curah hujan dari penelitian terdahulu yang telah divalidasi. Kemudian penelitian ini saya tidak menggunakan metode lain dalam memprediksi erosinya seperti metode USLE atau RSLE. Nah, luaran dari penelitian saya yaitu pertama, ada data tingkat bahaya erosi atau TBE dan juga indeks bahaya erosi atau IBE.
Kemudian ada juga pemetaan tingkat bahaya erosi yang telah saya analisis. Manfaat dari penelitian saya ini yaitu pengurangan ancaman bahaya erosi. Seperti yang kita ketahui, erosi tadi mempunyai ancaman, yaitu pengurangan kesuburan tanah, daya dukung air, juga bahkan menyebabkan banjir. Dengan mengetahui erosi yang tingkat bahaya erosi yang ada di Subdas Mandai, kita dapat melakukan upaya konservasi untuk mengurangi ancaman bahaya erosi tersebut. Kemudian kedua, itu meningkatkan produktivitas tanah untuk pertanian. Nah, kita ketahui bahwa erosi ini dapat menyebabkan kehilangan lapisan tanah yang subur di atas tanah. Nah, dengan kita mengetahui bahwa ada erosi yang terjadi di situ, kita dapat melakukan upaya dan pengelolaan tanah supaya tingkat produktivitas tanah ini dapat meningkat dan juga akan meningkatkan produktivitas pertanian. Kita masuk ke tinjauan pustaka. Nah, yang pertama kita bahas yaitu erosi. Erosi ini adalah merupakan perpindahan tanah dari suatu tempat ke tempat lainnya oleh media air dan angin akibat daya diversi atau pemecahan dan juga daya transportasi pengangkutan oleh aliran air di atas permukaan tanah dan dalam bentuk limpasan permukaan. Proses terjadinya erosi ini terbagi menjadi 3, yaitu pengelupasan, di mana nanti curah hujan yang jatuh itu akan menghantam tanah dan membuat tanah itu menjadi partikel yang lebih kecil. Selanjutnya tanah partikel yang jadi kecil itu akan mengalami pengangkutan oleh air yang tadi mengalir ke tempat yang lain. Kemudian partikel yang telah hancur tadi yang telah diangkut itu akan mengendap di suatu tempat. Kemudian ada faktor yang mempengaruhi erosi. Nah, faktor iklim yang mempengaruhi erosi adalah hujan. Dengan curah hujan, intensitas dan distribusi hujan ini juga akan menyebabkan besar tidaknya terjadinya erosi. Kemudian ada faktor tanah. Faktor tanah yang mempengaruhi erosi yaitu faktor erodibilitasnya. Kemudian ada faktor topografi. Ini yang mempengaruhi erosi itu adalah kemiringan dan juga panjang lereng. Selanjutnya itu ada faktor vegetasi penutup tanah. Nah, kita ketahui bahwa vegetasi penutup tanah ini juga akan mempengaruhi erosi dengan tumbuhan rumput yang tebal dan juga hutan yang baik. Ini juga akan mengurangi besarnya erosi karena penutup tanah ini juga merupakan salah satu bagian terakhir yang akan memperlihatkan apakah erosi yang terjadi itu akan besar atau tidak. Kemudian ada faktor tindakan manusia. Nah, faktor tindakan manusia ini juga ada 2, ada yang negatif dan juga positif, yaitu ada yang menyebabkan dia mempercepat erosi terjadi, juga ada yang mencegah, tergantung dari bagaimana manusia memperlakukan lahan tersebut. Selanjutnya kita akan membahas tentang jenis tanah. Nah, menurut sistem klasifikasi tanah soil taxonomy, tanah di wilayah Kalimantan Barat ini terdiri atas 6 ordo, yaitu histisol, di mana histisol ini dikenal sebagai tanah organosol atau tanah gambut. Nah, yang mengandung banyak bahan organik minimum sebesar 20% dengan ketebalan lebih dari 40 cm dari permukaan tanah. Nah, tanah gambut ini umumnya selalu jenuh air atau terendam sepanjang tahun kecuali di drainase. Nah, tanah ini berada di lapisan paling atas. Terus yang kedua ada tanah entisol, di mana ini tanah termasuk tanah yang muda karena memiliki horizon princi yang disebut sebagai tanah yang belum berkembang. Nah, tanah entisol ini mempunyai kadar lempung dan bahan organik yang rendah sehingga daya menahan airnya rendah dengan struktur tanah yang sangat jarang membuat tanah jenis ini mudah melewatkan air dan air mudah hilang akibat evaporasi. Selanjutnya ada inceptisol. Ini adalah tanah yang mengandung kandungan liat yang rendah, yaitu di bawah 8% pada kedalaman 20-50 cm dan digolongkan ke dalam tanah yang mengalami lapuk sedang dan tercuci. Nah, di Asia jenis tanah ini banyak ditanami dengan padi. Selanjutnya itu spodosol. Nah, spodosol ini juga dikenal sebagai tanah kotsol, yaitu tanah yang terbentuk dari bahan induk yang endapan pasir, kuarsa, halus atau batu pasir sehingga teksturnya itu kasar. Tanah ini cocok untuk pertanian karena memiliki pH masam sampai sangat masam, miskin hara dan juga KTK-nya sangat rendah. Selanjutnya ada tanah jenis ultisol. Nah, ultisol ini mempunyai karakteristik itu pH-nya asam sampai sangat asam dengan kation yang dapat ditukar. Nah, kandungan bahan organiknya juga rendah dengan KTK tanah liat yang rendah dan didominasi oleh mineral kaolonit. Nah, tanah ultisol ini umumnya mempunyai nilai kejenuhan basah itu di bawah 35% dan kadar bahan organik yang rendah. Yang terakhir yaitu ada tanah oksisol, yaitu tanah yang
telah mengalami pelapukan lanjut atau tanah tua sehingga bertekstur liat. Nah, tanah oxisol ini mempunyai warna merah hingga kuning sehingga disebut juga dengan tanah merah. Selanjutnya metode Isley. Metode Isley ini merupakan salah satu metode memprediksi erosi permukaan yang umumnya digunakan dan pertama dikemukakan oleh Wischermer dan Smith. Kemudian dikembangkan di National Runoff dan Soil Loss Data Center yang didirikan pada tahun 1954 oleh The Science and Education Administration Amerika. Terus selanjutnya itu ada Tolerable Soil Law atau TSL. Nah, ini merupakan laju erosi yang dapat ditoleransi, yaitu sebesar mana sih erosi yang dapat dibiarkan atau ditoleransi. Kemudian ada indeks bahaya erosi atau BE. Ini merupakan perbandingan antara besarnya erosi yang terjadi dan akan membahayakan kelestarian produktivitas tanah dengan erosi yang diperbolehkan atau erosi yang berbanding lurus dengan pembentukan tanah. Selanjutnya ada sistem informasi geografis atau SIG. Ini merupakan sistem komputer yang digunakan untuk menyimpan, memeriksa, mengintegrasi, memasukkan, memanipulasi, menganalisis, dan juga menampilkan berbagai data yang berhubungan dengan berbagai posisi di permukaan bumi. Nah, ARGIS ini merupakan salah satu dari software pengolahan data SIG yang dikembangkan oleh ESRI atau Environment Science and Research Institution, yang menggabungkan fungsi dari berbagai macam software SIG seperti GIS, desktop, server, dan GIS berbasis web. Nah, penelitian terdahulu yang saya masukkan ini ada dua, yaitu ada penelitian dari Anik Farika tahun 2023 dengan judul Analisis Erosi dan Indeks Bahaya Erosi pada berbagai penggunaan lahan di subdas opak hulu sampai tengah, dengan tujuan menghitung laju erosi, mengetahui tingkat bahaya erosi menggunakan metode Isley, dan juga indeks bahaya erosi yang ada di subdas opak hulu tengah. Kemudian yang kedua itu ada Yuda Farzid pada tahun 2024 dengan judul Analisis Tingkat Bahaya Erosi Tanah pada Kelayang yang Berbeda di Perkebunan Kakao Rakyat Kecamatan Padangguni, Kabupaten Konawe. Nah, dengan tujuan itu memprediksi besarnya erosi aktual dan menetapkan kelas indeks bahaya erosi dan merekomendasikan alternatif konservasi pada kelayang yang berbeda di permukaan kakao rakyat di Kecamatan Padangguni, Kabupaten Konawe. Ini merupakan peta di mana lokasi penelitian saya berada, yaitu di Subdas Mandai yang merupakan salah satu subdas yang ada di bagian hulu wilayah Sungai Kapuas. Ini terletak di bagian Kabupaten Kapuas Hulu. Nah, diagram alir penelitian saya itu dimulai dengan inventarisasi data, di mana data sekunder yang saya pakai itu ada data rupa bumi Indonesia, data curah hujan, data jenis tanah, data dam atau data elevation model, kemudian ada data tutupan tanah dan data hasil uji lab sampel tanah. Kemudian nanti datanya kemudian saya akan melakukan analisis data itu berupa pemotongan batas das, pemetaan jenis tanah, pemetaan kemiringan lereng, pemetaan tutupan tanah. Kemudian juga akan melakukan analisis data lagi untuk menghitung erosivitas hujan, menghitung erodibilitas tanah dari hasil lab tadi, kemudian menganalisis panjang dan kemiringan lereng dan juga analisis tutupan lahan. Kemudian dari hasil itu saya akan melakukan perhitungan menggunakan metode Isley seperti rumus yang telah dicantumkan di sini. Kemudian setelah mendapatkan perhitungan laju erosi, saya akan menghitung perhitungan erosi yang dapat ditoleransi. Setelah itu baru bisa dilakukan perhitungan indeks bahaya erosi di Subdas Mandai. Ini nanti keluarannya itu berdasarkan jenis tanah. Kemudian baru dilakukan pemetaan di Subdas Mandai berdasarkan jenis tanahnya. Kemudian baru dapat dilakukan kesimpulan dan juga saran, dan penelitian ini selesai. Nah, data dan teknik pengumpulan data yaitu ada 7 data RBI Provinsi Kalimantan Barat dari Badan Informasi Geospasial, kemudian peta batas administrasi kecamatan dan kabupaten di Kalimantan Barat dari Bapeda, kemudian data hasil pengujian sampel tanah di laboratorium tanah. Selanjutnya ada data curah hujan dan hari hujan itu dari stasiun BMKG Pangsuma, KPH 09 Jongkong, 1 TRMMM yang sudah divalidasi. Ini dari grid 20 dan 30. Kemudian ada peta tutupan lahan Kalimantan Barat, ini dari Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kemudian ada data DEM dari Demnas, Badan Informasi Geospasial. Kemudian ada peta jenis tanah dari Kalimantan Barat, yaitu dari Balai Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Lahan Pertanian. Nah, pengolahan datanya nanti saya akan menggunakan perhitungan curah hujan rata-rata aritmatika seperti yang telah tertera di sini. Kemudian juga saya akan melakukan perhitungan erosivitas hujan itu menggunakan rumus Bowles tahun 1978. Kemudian saya akan melakukan perhitungan erodibilitas tanah
Ini seperti yang diestimasikan dengan rumus Wischemer yang telah tertera pada layar. Kemudian saya melakukan analisis panjang dan kebenangan lereng LS ini menggunakan bantuan perangkat lunak ARGIS. Kemudian juga analisis vegetasi. Ini juga nanti akan dilakukan penskoran pada jenis tutupan lahannya. Nah, selanjutnya saya akan melakukan pembuatan peta, di mana saya akan mendelineasi batas subdas. Ini adalah membuat batas subdas dari data DEM. Kemudian saya juga akan menganalisis data kebenangan lereng. Saya akan membuat peta jenis tanah dan juga peta tutupan lahan. Nah, teknik analisis data yang pertama saya akan menggunakan overlay dan juga analisis metode uselay. Nah, jenis overlay yang saya gunakan dalam penelitian ini adalah intersect, karena intersect ini merupakan jenis overlay yang sesuai untuk analisis data ini. Kemudian persamaan uselay saya sudah disebutkan, yaitu seperti yang tertera di sini. Nah, setelah mendapatkan hasil analisis laju erosi, hasilnya diklasifikasikan menurunkan tabel yang ada tertera di sini, sehingga nanti akan didapatkan tingkat bahaya erosi dan akan disajikan berdasarkan jenis tanah. Selanjutnya saya akan melakukan analisis erosi yang dapat ditolerasi atau TSL. Ini menggunakan persamaan yang tertuang dalam Permenhub P60 Menteri Kehutanan kedua 2014, yaitu dengan persamaan sebagai berikut. Selanjutnya baru akan dilakukan analisis indeks bahaya erosi menggunakan persamaan Hammer tahun 1981 sebagai berikut, di mana laju erosi yang terjadi dibagi dengan erosi yang diperbolehkan. Setelah itu nanti baru didapatkan nilai bahaya, indeks bahaya erosinya baru ditetapkan dengan tabel yang tertera di bawah ini. Kemudian dari hasil perhitungan nanti saya akan melakukan pemetaan terhadap tingkat bahaya erosi yang ada di Subdas Mandai. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas kesempatannya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.